Halo semuanya, aku Jepa Jakia. Pada video kali ini aku akan membahas tentang moderasi beragama. Nah, kebetulan ada nih narasumber kita sekarang, yaitu teman saya bernama Hairani Rahmi yang bersedia untuk diwawancarai tentang seputar tentang ormas gitu. Nah, katanya beliau ini tidak mempunyai ormas, jadi beliau itu mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi beliau ini mengikuti lingkungannya. Kalau misalkan lingkungannya NU, beliau mengikuti ke NU. Kalau misalkan lingkungannya Muhammadiyah, beliau mengikuti ke Muhammadiyah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau. Oke. Bisa kita mulai nih? Boleh. Nah, sebelum masuk ke wawancaranya, bisa gak kamu nyeritain latar belakang kehidupan kamu? Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita belum perkenalan ya. Kenalin, aku Rani. Nah, aku itu temennya Jopa di kelas. Jadi kalau buat latar belakang kehidupan aku itu berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, di sana kita mungkin langsung ke ormas aja, kalian bahas ormas aja. Nah, jadi aku terlahir dari keluarga yang mungkin percaya, yakin, tahu adanya ormas. Cuman keluarga aku itu tuh lebih kayaknya kita gak usah ikutan salah satu dari mereka gitu. Nah, karena apa? Karena dari kecil juga mungkin karena salah satu orang tua aku itu pernah jadi MUI. Nah, jadi aku tuh diajarin kalau misalnya kayaknya pemerintah lebih moderat gitu buat aku, buat keluarga aku. Jadi kalau di lingkungan aku juga banyak yang gak terlalu memperlihatkan ormasnya. Jadi aku belum kenal gitu ormas kalau waktu di Padang atau di Bukit Tinggi waktu itu gitu. Oh, berarti kamu mulai tahu ormas-ormas tuh waktu pindah ke Bandung? Nah ya, aku baru tahu ormas-ormas itu tuh waktu pindah ke Bandung. Waktu teman-teman aku itu bilang tentang ormas-ormas mereka, aku baru kenal gitu. Oh, berarti di lingkungan kamu itu jarang orang yang punya ormas? Jadi tuh di daerahnya aku itu tuh nggak tahu gimana. Cuman mereka itu tuh lebih kayak diam aja gitu kalau ditanya ormas, kayak enggak, aku mah ikut pemerintah gitu. Biasanya sih gitu. Gitu. Kamu pernah gak sih ngikut pengalaman kayak kan kalau misalkan di NU nih, di NU kan kalau maulid Nabi kadang suka dirayain gitu kan, bukan dirayain sih, kayak pengajian, salawatan gitu kan kalau di NU. Nah, kalau di daerah kamu sendiri nih, kalau maulid Nabi itu kayak gimana sih? Kalau atau acara-acara besar Islam lah gitu? Nah, kalau di aku misalnya kayak acara-acara besar Islam gitu, paling contohnya itu yang maulid Nabi tadi, dilayain kayak ada pengajian, cuman pengajian gitu doang, nggak ada kayak baca-baca doa atau apa-apa gitu. Paling pengajian tentang maulid Nabi gitu doang sih kalau di daerah aku. Gitu. Nah, kan sekarang Rani udah di Bandung ya, udah tahu juga ormas-ormasnya. Terus gimana gitu cara Rani bisa menyesuaikan diri? Kan kita beda-beda ya di kelas juga ya ormasnya. Nah, gimana gitu Rani bisa menyesuaikan diri sama teman-teman Rani yang beda ormasnya gitu? Oke. Sebenarnya dari aku sendiri waktu semester 1 itu tuh susah buat gimana ya ngikutin teman-teman aku gitu, karena teman-teman kita itu kan banyak gitu, beda, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, Persis, LDI dan lain-lainnya. Nah, dan dengan latar belakang aku yang paling gimana ya, mungkin kalau di kelas atau aku paling nggak paham gitu apa sih itu ormas, baru kenal banget sama ormas. Aku cuman tahu kayak emang ada ormas Muhammadiyah sama NU gitu, aku cuman tahu itu. Nah, jadi buat aku nanggepin perbedaan itu tuh kayak dan karena aku juga ikutan pemerintah yang kalau pemerintah kan walaupun mereka mungkin punya ormas, tapi kan mereka ya prinsipnya
ke negara gitu, ke pemerintah, nggak netral lah gitu intinya. Jadi aku pun gitu, aku netral. Misalnya aku lagi di lingkungannya orang yang lagi banyak Nahdlatul Ulama atau NU, jadi ya udah aku ikutin NU. Misalnya kayak sholat subuh misalnya waktu di pondok kemarin, misalnya aku sholat subuh di daerah NU gitu. Nah kan ada kunutnya, jadi aku ikutan kunut. Tapi kalau misalnya di daerah yang nggak ada kunutnya subuhnya, ya aku nggak ikutin karena latar belakang aku kayak aku bisa masuk kemana aja gitu intinya mah. Jadi kayak ya udah dibilang toleransi kayaknya bisa dibilang toleransi, soalnya aku nggak terlalu ekstrim, malah aku kayaknya bisa dibilang moderat gitu, karena apapun yang ormas orang ya aku terima aja itunya ajaran-ajarannya gitu. Nah, menurut pandangan kamu ya, kan di kelas tuh kan beda-beda ya ormasnya. Nah, menurut kamu kelas kita dulu ya, udah moderat gak sih dengan beda-beda ormasnya ini gitu? Udah bermoderat belum sih gitu? Oh gitu, oke. Jadi karena kita sekelas mungkin dari semester 1, aku rasa setelah dilihat sampai semester 4 kayaknya bisa dibilang moderat, bisa dibilang toleransi. Karena ya paling kalau teman-teman kayak bilang misalnya itu kayak ngomong Muhammadiyah bukan kayak sekarang ya. Nah itu kan cuma bercandaan gitu doang. Jadi kayak mereka pun menerima gitu. Misalnya teman-temannya ada yang Muhammadiyah, terus dianya NU misalnya, mereka terima aja gitu. Temennya nggak kunut, malah kayak ya udah biasa aja gitu. Lagian kan itu tuh ajarannya si Muhammadiyah gitu. Nah, kan kamu tadi udah dijelasin sama Rani kalau misalkan Rani gak ngikut ormas manapun. Yeah. Nah, ada gak sih kelebihan sama kekurangannya atau kayak tantangannya atau apanya gitu? Nah, ada tentu kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihan mungkin aku bisa sebenarnya kalau di sudut pandang orang yang punya ormas mungkin ini bukan kelebihan, bahkan mungkin ini dibilang ini kekurangan. Tapi menurut aku, dengan aku nggak punya ormas itu, aku bisa mencoba semua ajaran-ajaran di ormas-ormas tertentu gitu. Yeah. Nah, tapi itu jadi kekurangan di aku juga, karena gimana setiap orang nanya, kok kamu gak ikut satu ormas sih? Padahal kan misalnya nih ormas NU ada mazhabnya. Terus nah aku jadinya bingung, aku ikutan mazhab apa ya sekarang gitu. Nah itu yang jadi tantangan sama aku. Jadi gimana ya, aku ngadepin tantangannya kayaknya ya udah aku cari dulu jati dirinya di mana gitu. Jadi kalau aku udah nemu, aku udah dapet kayaknya ini deh yang lebih saklek sama aku, nah jadi aku milih itu. Tapi buat sekarang kayaknya aku masih mencari-cari. Berarti dari Padang ke Bandung tuh itu ya yang lagi kamu cari tuh? Iya, salah satunya karena kan teman-teman aku juga pada beda semua gitu di kelas. Nah jadi aku bisa belajar dari mereka. Oke, nah mungkin sekian ya wawancara dari aku sama Rani. Dan ternyata bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang tidak mempunyai ormas ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing gitu ya. Dan sisi positifnya mungkin bisa lebih toleran dan moderat kepada ormas-ormas lain. Dan mungkin sisi negatifnya mereka yang tidak punya ormas ini tidak tahu gitu mereka ini masuk ke mazhab mana, mereka harus ngikuti siapa gitu. Terima kasih Rani untuk wawancaranya. Bye-bye.